Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Basul dan selamat datang di podcast Sersan Horor Seram tapi Santai. Oke teman-teman, apa kabar Basul? Alhamdulillah. Biasa aja. Oke teman-teman. Udah Desember loh. Udah Desember. Basul kan suka Natalan. Oh iya. Ya kan Basul Natalan. Kalau kan Lebaran aku. Iya. Wah, tebulak Kebulak. Enggak lah. Jadi ini udah masuk Desember teman-teman ya. Bentar lagi kita mau ganti kalender loh ya. Iya, udah gila ya. 2021 nih. 2021. 2020 tuh nggak berasa spesial karena pandemi. Bener ya. Kamu Biasa aja ya. berasa tuh 2020 itu cepat banget loh. Gara-gara kita di rumah aja, Betul. ke kantor dikit-dikit. Ya, gitulah pokoknya. Kita tuh nggak bisa, jadi agak susah menikmati hidup kan soalnya. Kayaknya 2020 emang banyak cobaannya banget. Cobaannya banyak. Banyak penyakit lah. Coba masuk bisa sebut nggak dari pertama kali 2020 mulai dari Januari kejadian apa aja? Banjir. Itu sih setiap tahun maksudnya. Tahu ya. Iya, mungkin teman-teman yang di luar Jakarta oke, bilangnya banjir itu spesial. Oh, buat kita orang Jakarta biasa aja itu banjir. Kalian mau banjir ke sini sini. Emang banjir juga ya? Emang banjir juga. 2020 awalnya apa sih? Emang dulu kan, corona dulu kan. Ada masuk. 2021 itu 2020 itu pertama-tama itu yang jenderal Iran dibunuh. Oh iya. Itu kan bersih tegang tuh kan sama Amerika kan. Iya, Timur Itu. Tengah panas tuh. Terus kebakaran hutan Australia. Oh, yang koalanya kebakar semua. Itu. Waduh. Terus kan artis-artis banyak yang meninggal tuh. Oh, iya, kayak Kobe Bryant ya. Iya. Bener gak sih Kobe Bryant? Bener. Oh ya, Kobe Bryant. Maradona? Iya, barusan. Gue habis dari Argentina kemarin nih. Oh, ngapain? Ngelayat. Oh, keren banget. Kok gak ngajak sih? Naik Gojek. Soalnya udah gak ada. Gila ya, itu yang meninggal tuh legend-legend loh. Iya, artis Indonesia juga ada juga. Ada siapa ya? Juga. Suaminya si Bunga tuh, BCL. Oh iya, Asrap itu tuh. Banyak loh. Glenn juga, Glenn Fredly. Oh iya lu. Iya, terus sama siapa tuh yang penyanyi Jawa tuh? Didi Kempot. Oh iya. Wah, banyak. Pokoknya 2020 tuh banyak. Aduh, yang nggak terduga, sedih-sedih semua dah ya. Nggak tahu dah ya. Nggak tahu dah, emang dari sono kali ya. Betul. Takdir ya. Ya udah, ya bersyukur aja teman-teman ya. Jadi kita sehat ya. Ya yang penting kita bertahan hidup saja untuk 2020 ini. Ya, menuju ke 2021 mungkin lebih baik lagi. Ya, amin. Dan gua tambah tua. Sama lo tambah tua lu. Oke, jadi sebentar lagi itu sudah masuk 2021. Nanti ya kita doakan yang terbaik ya untuk tahun yang baru. Kalau gue sih saran kalau tahun baru lu jangan pasang kembang api dah. Kenapa? Lu kan lu nyerang langit. Nanti dibalas langit turunin air lu. Oh iya. Kemarin kan gara-gara banjir habis tahun baru tuh kan. Pasang petasan, jeder, langit diserang. Oh bener. Serang balik sama air lu. Iya, ini barang-barang ngambang semua. Rumah gue sepinggang lu yang masang petasan, gue kebanjiran. Udah jangan masang petasan dah ya, di rumah aja udah. Kita merenung gitu kan. Cuma gue penasaran nih, kalau misalnya biasa kan akhir tahun kan ntar penanganan pemerintah gimana nih kan, takutnya ada orang bikin kerumunan atau gimana kan. Ya jangan lah ya. ya. Jangan sampai lah ya. Ya tahu diri aja lah. Di rumah ya dah. Oke, kita ada cerita spesial maksudnya. Ini gue demen nih. Kalau martabak spesial itu telurnya 5 biasanya. Oh gitu. Nah, telur kunyuk lagi. Kunyuk apaan ya? Gue lupa. Monyet. Oh, itu mah curut yang satu lagi ya. Iya, itu curut. Kalau itu mah curut ya. Ini kunyuk ya. Ini spesial ya. Spesial. Jadi kenapa kita bilang spesial? Karena ceritanya ini sebenarnya kita belum baca. Cuma kenapa bisa kita bilang spesial? Karena ini adalah pengirim pertama. Ini pengirim yang baru pertama kali kirim. Jadi semua pengirim yang baru pertama kali kirim kita anggap itu spesial masuk. Karena itu debutnya dia. Betul. Kalau artis K-popnya itu debut gitu loh, gitu. Baru mulai gitu. Betul. Ini single pertamanya dia. Gitu. Single pertama nih. Betul. Oke, jadi ini ada cerita dari teman kita yang bernama. Wah, ini kita samarkan aja namanya ya. Ini namanya Dian. Dian. Ini bukan nama sebenarnya ya. Kita samarin aja karena ini semua mesti kredensial. Ini mesti ditutup semua. Jadi ini ceritanya panjangnya minta ampun loh. Ini panjang banget. Jadi kita akan bacain dengan pelan-pelan. Kita akan bikin kalian lebih enjoy. Ini panjang banget. Jadi mesti kalian dengerin baik-baik gitu ya. Oke, siapin aja dah ya cemilan-cemilan gitu kan. Apaan teh, kopi kalau dengerinnya malam ya. Betul. Karena seperti biasa karena ini ceritanya dia nggak kasih judul ya. Dan kita kan belum baca. Betul. Seperti biasa. Nah, ini kita kita akan kaget bareng-bareng lah. Kita akan tahu bareng-bareng ini cerita apa sih gitu maksud. Yo. Oke,
Jadi untuk Dian, ini aku nggak tahu ini mas-mas atau mbak-mbak ya. Mas atau mbak Dian. Kayaknya sis ya. Sis Kambling. Aku sih bilang ini sih bro sih. Bro ya. Iya. Cowok sih kayaknya. Oke, jadi kita akan langsung aja ke ceritanya. Udah penasaran banget, super penasaran sih ya dengan cerita seperti ini. Yang panjang-panjang begini biasanya ini banyak ininya nih. Apa tuh? Historinya, ceritanya zaman dulunya. Ini gue nebak aja sih. Dan penulisannya rapi banget loh ini. Cakep ya? Cakep banget. Wah, mungkin dia kuliah di ini kali, sekolah di musik. Nulisnya pakai not. Kan nulis lagu bisa. Iya, api. Ya udah sikat dah, penasaran. Gue udah sama bacot banget. Lanjut. Seperti biasa masuk. Pasang headset kalian. Matikan lampu. Dan tangkap kengeriannya. Pesan-pesan. Balik. Selamat mendengarkan. Balik lagi guys. Balik lagi teman-teman di podcast Sersan Horor Santai Santai. Basu sekarang udah cepet-cepet ngomong. Balik lagi guys, karena takut kaget ya kalau ngomong. Gue gak mau diduluin. Oh, takut kaget. Orang tua harus diduluin. Oh benar. Duluin. Soalnya masuk ke liang. Kalau mati belakangan. Gitu. Kalau yang enak-enak duluin. Kalau ada cewek muda. Kalau ada kerjaan bilangnya capek, udah tua. Itu moto hidup gue. Kebiasaan itu. Kalau cewek seksi, gue kan masih muda, seumuran lu juga. Kalau Bangsu ada kerjaan ini, aduh gue pinggang gue pegel banget. Lu kan tahu pin gue tua. Ya itu. Oke. Halus penolakan. Halus ya. Sikat. Oke, langsung aja. Ini cerita dari Mas Dian. Bro Dian. Dia tulis seperti ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Sul dan Kak Kevin dan semuanya pendengar podcast Sersan Horor. Yuhu. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu. Amin. Perkenalkan, namaku Dian dari Jawa Tengah. Wow. Aku sekarang kelas 12 SMA. Oh masih kecil ya. Oh. Maksudnya lebih kecil dari kita. Tapi 12 SMA udah dewasa sih. Kelas 2 ya? 12 berapa sih? 3. Oh 3. Aku ingin menceritakan pengalamanku yang menyaksikan hal teraneh dan membuat aku sedih. Yang pernah aku lihat seumur hidupku. Waduh. Tapi berfokus sama temanku karena dia yang mengalaminya. Oke. Tapi aku mau nanya nih Kak, katanya. Setiap cerita yang aku kirimin ke sini harus diberi judul nggak, katanya. Soalnya ini aku nggak kasih judul. Kalau cerita yang dikirim harus berjudul, mungkin cerita ini akan aku beri judul. Melepas keperjakaan dengan hantu. Waduh. Buset. Ngeri amat. Kok? Oke. Jadi hantu mesum ya. Hantu mesum. Tuh. Untuk Mas Dian nggak perlu cerita, nggak perlu judul, nggak apa-apa. Dan nanti kita kasih judul unik-unik. Kita kan biasa begitu. Serahkan ke kita lah kalau judul. Tapi ini bagus sih judulnya, melepas keperjakaan dengan hantu. Ya halus ya, tapi vulgar dikit gitu. Oke. Dia disclaimer dulu nih maksudnya. Ada pesan sedikit. Sebelum aku masuk ke cerita, mohon maaf ya kalau ada beberapa kata-kata yang vulgar. Nggak apa-apa. Dalam cerita ini, karena memang ini seperti ini kejadiannya, apa adanya ya. Mungkin kalau nanti bahasanya terlalu mencolok, kita ganti bahasa yang lain. Iya, kita ganti dengan bahasa yang lebih jorok lagi. Katanya ceritanya panjang banget nih Kak, nggak apa-apa ya. Aku nggak apa-apa, santai. Ini. Oke, katanya gini, kejadian ini terjadi kepada pertengahan Desember 2018. Oh, 2 tahun. Baru cuy. Aku masih kelas 10 waktu itu. Dia baru naik SMA ya. Dimana saat itu aku baru memasuki bulan ketiga aku masuk ke jenjang SMA. Suasana perpisahan SMP sedikit masih terasa, tapi sedikit demi sedikit tergantikan dengan teman-teman dan suasana baru. Suatu hari di bulan itu, aku mendapat undangan dari SMP tempatku sekolah dulu. Isi undangan itu adalah meminta aku untuk membantu menjadi bagian dari panitia perkemahan penggalang baru yang akan dilaksanakan minggu depan setelah undangan itu dikirim. Minta bantuan alumni lah ya, biasa aja. Pasti. Nah, sedikit info. Semenjak SMP aku memang selalu aktif di organisasi OSIS dan dewan penggalang. Penggalang dana apa penggalang pramuka? Pramuka kali ya. Pramuka. Jadi aku sudah tidak asing dengan hal tersebut. Setelah aku menerima undangan itu, aku langsung mencari tahu apa cuma aku yang dikirim undangan. Ternyata enggak, ada beberapa teman angkatanku yang dulu tergabung dalam kepengurusan dewan penggalang juga mendapat undangan tersebut. Nah, pihak sekolah meminta bantuan kepada alumni angkatanku karena kepengurusan organisasi dewan penggalang.
Karena waktu itu pengurus-pengurus baru itu belum kebentuk, Maksud. Karena kan ajaran baru tuh, tahun ajaran baru. Orangnya juga baru-baru ya. Betul. Aku dan teman-teman setelah guru pembina berdiskusi dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan saat perkemahan. Jadi mereka tuh udah tuh, itu singkat cerita mereka tuh udah, akhirnya mereka diundang, mereka ikut. Terus mereka diskusi-diskusi, rapat-rapat segala macam buat nyiapin apa aja nih gitu kan. Nah, singkat cerita hari yang dinanti pun datang. Hari perkemahan itu dimulai. Aku sudah mengirimkan surat izin tidak masuk ke SMA tempat belajarku. Oh, berarti dia cuti ya buat bantuin SMP dia ya? Oh gitu, bisa gitu ya? Bisa cuti sekolah? Baru tahu juga. Biasanya kan baru tahu. Kalau kita kan mesti lewat 1 tahun dulu bos. Di kantor kan? Iya kan staff ya gitu ya. Begitupun pula teman-temanku yang lain. Mereka beda sekolah denganku, tapi juga melakukan hal yang sama. Perkemahan ini diselenggarakan di lapangan sepak bola belakang SMP kami. Dimulai dari hari Jumat sampai hari Minggu. Diikuti oleh kurang lebih 240 orang. Rame amat tuh. Ini sekolah favorit berarti maksudnya. Rame anaknya. Yaitu 12 guru pembina, 30 panitia yang terdiri dari tim 15 anak dari kelas 9 yang masih bertahan di Dewan Penggalang, dan 15 lagi dari angkatanku. Dan sisanya adalah siswa kelas 7 yang menjadi peserta pokok perkemahan ini. Penuh ya. Nah, saat awal pelaksanaan sih memang masih biasa-biasa aja maksud. Tapi setelah sore datang, kejadiannya baru dimulai. Waduh. Nah, sore pertama itu menjelang memasuki waktu maghrib, panitia baru mau membersihkan diri, mau mandi-mandi tuh ya, pada mau mandi-mandi. Nah, ya terlalu sore lah katanya, sebenarnya mandi-mandi itu mereka terlalu sore, karena kami harus menunggu semua peserta selesai mandi ganti-gantian ya. Mengingat toilet di sini sangat terbatas, jadi mau tidak mau kamilah yang harus mengalah. Aku mencari toilet mana yang masih kosong. Jadi mereka kasih adik kelas dulu pakai toilet, baru mereka pakai. 200 orang cuy. 200 orang men. Orang mandi atu. Keburu pilkada itu. Kelamaan. Bener-bener. Gila. Ya mungkin masuknya kayak disemprot kayak cuci mobil gitu deh. Curut gitu udah kayak pakai kencengnya gitu udah ya, yang semprot salju gitu. Cuman basahin alis doang. 2 udah keluar gitu. Yang penting seger kelihatannya. Capung cebok. Oh gitu. Cuma masuk kamar mandi terus belaknya dibersihin, udah keluar lagi. Kayak kucing dulu. Oke, katanya gini, aku mencari toilet mana yang masih kosong dan aku menemukannya. Nah, biasa kalau toilet yang masih kosong ketemu gini nih. Bener nih, letak toilet ini terletak di bagian samping barat sekolah paling ujung. Oh, nggak ada yang nyolek. Nah, ini kosong. Tuh dia. Terdapat 2 toilet di situ. Atau mungkin yang lain lihatnya itu jurang. Dia ada toilet. Serem banget. Ada bathtubnya kan. Aduh. Salah satunya sudah. Kan ada 2 toilet nih. Okay. Salah satunya itu udah ada yang pakai. Jadi aku masuk yang masih kosong. Nah, saat aku selesai mandi dan sedang memakai pakaian, aku mendengar ada yang ngobrol di samping toilet. Penasaran dong. Jiwa-jiwa kepo keluar nih. Wow. Nah, karena waktu itu sudah masuk maghrib, kok ada yang masih di luar. Terus aku udah pakai baju nih, aku keluar toilet, terus pelan-pelan aku ngintip ke samping toilet. Di sana aku melihat ada Santoso, salah satu teman angkatanku. Kalau siang Sansan lah ya. Kalau malam Santoso gitu. Enggak. Oh, dinas. Iya, kalau lagi fitness Santoso. Kalau lagi catwalk Sansan. Enggak ya. Spesies baru. Katanya dia Santoso di situ sendirian dan terlihat tersenyum kepada seseorang. Tapi aku nggak tahu dia senyum ke sama siapa. Karena nggak ada seorang pun di sana selain dia. Nah lo, aku segera menghampirinya. Saat aku panggil, dia terlihat kaget dan langsung berbalik ke arahku. Aku bertanya lagi ngapain lo gitu kan. Terus dijawab, lah tadi tuh gue lagi ngobrol sama peserta camping yang lain cewek gitu kan. Lagi sendirian gue ajak kenalan aja, kurang lebih gitu ya. Nah gue bingung dong katanya. Ini bahasanya aku bikin kasual ya. Gue bingung dong katanya, perempuan apaan katanya gitu kan. Mana dia? Padahal dari tadi gue lihat kagak ada perempuan di sana gitu kan. Karena toilet cewek tuh di timur, bukan di barat. Tadinya di barat dia. Lah, gue buru-buru lah tadi si Santoso pergi dari situ. Soalnya perasaan gue nggak enak katanya. Juga saat itu sudah iqomah. Iqomah tuh apa maksud? Oh, udah mau masuk udah waktu habis azan biasanya qomat. Oh, oke. Sholat masuk. Udah makin malam lah ya istilahnya. Betul. Santoso saat itu mikir, mungkin saat dia berbalik ke arahku, perempuan itu sudah keburu pergi lewat lorong-lorong kelas yang tembus menuju masjid sekolah.
Terus gue buru-buru nih menuju ke area perkemahan untuk meletakkan alat mandi sambil terus menarik Santoso agar dia tidak kemana-mana lagi. Lalu kita menuju masjid untuk sholat maghrib. Malam itu tidak terlalu banyak agenda, hanya makan malam bersama dan menonton film pembinaan karakter. Jam 9, para peserta diperbolehkan kembali ke tenda untuk istirahat. Sekitar jam 10-an, kami baru bersiap-siap untuk istirahat, cuci tangan dan cuci kaki. Panitia memang yang terakhir kali berberes. Selain membersihkan alat-alat yang tadi digunakan, kami baru saja selesai keliling area perkemahan untuk menegur para peserta untuk istirahat. Mungkin yang masih melek, yang masih nongkrong, masih berisik, ditegur, suruh tidur gitu kan. Karena masih ada peserta yang masih sibuk dengan tungku untuk masak mie instan, kopi dan sebagainya. Justru serunya di situ. Jangan disuruh tidur dulu. Itu bikin makanan itu di dapur darurat seru. Seru banget sih. Nah, aku baru saja keluar dari toilet. Aku dan beberapa panitia laki-laki sengaja menempati toilet perempuan. Males banget kalau mau ke barat kan, jauh mungkin ya. Karena jalan menuju toilet barat itu lumayan remang-remang. Aku baru sadar kalau di sekitar toilet ini memang sudah sepi. Aku melihat ada Santoso sekitar 5 meter dari depan toilet, berdiri membelakangiku dan sedang dadah-dadah. Jadi dia ketemu lagi nih sama si Santoso di WC cewek. Lah ini Santoso ngapain kan? Sedang dadah-dadah ya? Nah lagi dadah-dadah ke orang, tapi nggak ada siapapun. Jadi dia dadah-dadah ke arah kosong aja gitu, nggak ada orang. Aku samperin lah. Aku tanya, lah kenapa San kok masih di sini gitu kan? Santoso bilang, gue ketemu lagi sama cewek yang tadi, gitu kan. Terus? Nah, udah mungkin udah falling in love kali ya, jadi udah tai pun rasa kismis gitu kan, bodoh amat dah apalah gitu kan. Katanya udah cinta pandang pertama ya mungkin ya. Gitu. Bener. Katanya gue tadi ketemu sama cewek yang tadi gitu kan, yang ketemu di toilet. Terus dia ditanya dong, kita pada tanya namanya siapa. Yes. Ceweknya itu bilang namanya Titin, yang itu loh penjelajah Inggris itu. Ya, Tintin itu. Oh Tintin maaf, yang rambutnya kayak jambul cakwe itu. Oh Tintin itu ya. Titin ya. Ini Titin ya. Yes. Hati-hati. Jangan ganti dong. Ini maksudnya kalau mencet klakson Tintin gitu. Iya betul. Titin itu ada kepanjangannya itu. Apa itu? Mati dipencetin. Kayak jerawat. Oh Titin namanya. Titin. Oke. Nah, tapi pas ditanya dari lagu apa, perempuan itu nggak jawab dan malah ngomong gini, besok aja ya kita kan bersenang-senang. Besok aja ya kita akan bersenang-senang. Waduh. Kasih kode ya? Bersenang-senangnya tanda kutip tuh gitu kan. Wow. Ya si Santoso dibilang bersenang-senang ya bergelinjang langsung. Karena tadi ngomong cewek gitu. Selebrasi langsung dia. Iya langsung. Waduh apa ini? Ada perasaan-perasaan menggelitik gitu kan. Wow. Terus lalu pergi sambil dada-dada si cewek itu. Santoso ya udah balas dada-dada gitu kan. Udah ngiler itu mulutnya. Aku pun ikutan penasaran, siapa sih ini yang bikin Santoso sampai kepincut gini gitu kan. Akhirnya aku pun mengajak Santoso untuk kembali ke tenda panitia. Sampai di perbatasan lapangan, aku bertemu dengan salah satu panitia adik kelas. Aku menyuruh Santoso untuk ke tenda duluan. Dan aku meminta adik kelas itu untuk menemani Santoso dan memperingati mereka agar jangan gaduh supaya tidak mengganggu peristirahat para peserta. Mereka pun mulai berjalan meninggalkanku di perbatasan. Setelah aku sudah memastikan dari jauh kalau mereka sudah masuk ke tenda masing-masing, aku berbalik arah, menuju ke kantor guru. Sampai di depan, aku memastikan kalau di dalam sedang tidak ada guru pembina. Dan benar, tidak ada orang di dalam. Ternyata para guru ada di dapur dan lainnya di ruang UKS untuk istirahat. Aku pun masuk ke kantor guru. Aku berjalan ke arah salah satu meja guru yang satu-satunya ada komputer. Di sana banyak sekali dokumen-dokumen keperluan perkemahan. Aku mencari sesuatu di meja itu. Tak lama akhirnya ketemu juga. Oh, dia mau nyari Titin itu. Oh pintar kamu ya, Dian ya. Pintar kamu ya. Udah kayak film detektif gitu. Detektif Konak. Mohon maaf. Conan. Katanya aku membuka map yang bertuliskan daftar absensi regu. Dicari. Nah, aku memilah mana saja yang termasuk kertas daftar regu putri. Setelah aku memastikan semua data sudah terkumpul, aku meneliti daftar regu tersebut satu persatu. Tapi berkali-kali aku meneliti beberapa daftar tersebut, tidak ada siswi di sini yang bernama Titin. Cowok kali.
Lah, kalian namanya Martin kali. Oh iya. Iyalah. Atau Matthew. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Oh mungkin si Titin ini daftarnya ini kali ilegal, jadi nitip KTP. Oh gitu. Juga. Kayak ngutang gitu. Oh, belakang ya. Mungkin. Katanya aku berpikir mungkin aku kurang fokus. Aku pun tidak kehabisan akal. Aku meminjam flash disk Dewan Penggalang ke salah satu pembina dengan alasan aku ingin memindahkan foto dokumentasi HP-ku karena penyimpananku penuh. Tak butuh waktu lama untuk mendapati benda itu. Aku langsung kembali ke kantor guru dan menyalakan komputer di sana. Aku memasang flash disknya dan mencari dokumen Excel yang berisi daftar siswa yang mengikuti perkemahan ini. Aku menemukan dokumen yang dimaksud. Langsung kubuka dan kucari di kolom search. Namun setelah aku menekan enter, tidak ada data yang menunjukkan kata kunci Titin di dokumen itu. Waduh. Nah, aku masih berpikir positif. Mungkin software lagi kurang bekerja dengan baik. Aku lanjutkan cari secara manual, tapi tetap tidak ada siswa di sini yang bernama itu. Tiba-tiba saja aku merinding mengingat kejadian tadi. Di mana aku 2 kali memergoki Santoso seperti bertemu seseorang tapi tidak ada orang di sana. Lalu siapa yang menemui Santoso? Aku pun segera keluar dari kantor guru dan kembali ke area perkemahan. Aku bahkan belum sempat menaruh HP-ku di penitipan maupun mengambilkan flash disk ke guru pembina. Aku langsung masuk ke tenda dan segera untuk tidur. Mengingat besok masih ada agenda yang akan dilaksanakan. Kemudian panitia angkatanku mendirikan 2 tenda. 1 perempuan dan 1 laki-laki. Tenda laki-laki angkatanku hanya berisi jumlah 6 orang, sisanya adalah perempuan. Nah, hari kedua perkemahan ini dari pagi sampai sore tidak ada yang aneh. Semua berjalan lancar. Sampai malam hari kejadian aneh terjadi lagi. Ketemu lagi. Malam kedua nih Mas Ul. Perkemahan itu diisi dengan acara kembang api unggun. Terus bukan fashion show, apa sih? Talent show. Talent show gitulah ya. Nah pada awalnya memang terlihat seru. Ya udah fine-fine aja gitu, seru kan. Nah waktu itu aku itu lagi di daerah sisi barat area perkemahan. Bareng si Santoso tadi. Terus kita berdua itu bertugas menyalakan petasan kembang di sekitar barat area perkemahan sambil menikmati unjuk bakat peserta dari jauh. Aku mengajak Santoso mengobrol. Tiba-tiba aku merasakan tidak nyaman karena aku baru sadar kalau Santoso dari tadi tidak menanggapi apa yang aku bicarakan. Oh, kayak ngelamun gitu. Nah, dia hanya memandang ke depan dengan tatapan kosong. Aku manggil-manggil nih, San, gitu kan. Sama sekali nggak ditanggepin. 2 kali tetap nggak nyaut. Dan ketiga kalinya aku memanggilnya dengan sedikit bentak gitu. Perlahan-lahan dia menoleh ke arahku. Terus tiba-tiba tersenyum sinis dengan tatapan mata merah yang mengerikan. Anjir, seram cuy. Seketika aku kaget, ketakutan dan sontak aku teriak. Ada beberapa peserta dan panitia juga pembina menoleh ke arahku, tapi segera teralihkan oleh unjuk bakat yang sedang ditampilkan di depan. Dan ternyata teriakanku itu membuat Santoso kaget. Kaget. Kenapa aku tiba-tiba teriak? Tiba-tiba sadar gitu Santoso kan. Aku bukannya menjawab pertanyaan, dia malah berbalik nanya. Kok lu begitu tadi gitu kan, mata lu merah segala macam gitu kan. Bukan dia. Nah, Santoso malah bingung. Lah, gue kagak ngapa-ngapain tadi katanya gitu kan. Dia merasa tidak melakukan apapun. Lalu dia bertanya apa yang buat aku ketakutan. Belum sempat aku menceritakan apa yang aku lihat tadi, terdengar suara jeritan dari salah satu peserta putri. Lalu disusul jeritan lainnya yang dibarengi semua peserta yang berlari merapat ke tengah lapangan, mendekati api unggun. Setelah aku lihat ke depan, ada satu peserta putri yang tidak ikut merapat ke tengah. Ternyata dia pingsan. Panitia yang terdekat langsung menggendong siswa tersebut untuk ke UKS. Lainnya bertugas untuk menenangkan para peserta yang ketakutan dan bingung dengan apa yang terjadi. Aku dan Santoso saling berpandangan, lalu berdiri dan menyusul ke UKS. Kami sampai di ruang UKS, Mas Ul. Akhirnya mereka nyampe di ruang UKS, terus si Dian ini bantu-bantu beberapa temannya buat ngarahin ke salah satu bilik dan merebahkan adik kelas itu di kasur. Ini sini aja gitu kan, disiapin kasurnya segala macem. Udah ditaruh adik kelasnya. Yang lain membantu melepaskan sepatu dan melonggarkan ikat pinggangnya. Teman perempuanku yang bernama Vina, dia memberikan bau-bauan aromaterapi untuk membuat adik ini tersadar. Aku memegang tangan, kaki, dan lehernya. Terasa sangat dingin, tapi banjir keringat. Aku bingung mau memberikan dia selimut atau mengipasi dia. Akhirnya aku memutuskan untuk melihat saja, berharap dia cepat terbangun. Salah satu panitia adik kelasku memijat jari kakinya. Tak beberapa lama akhirnya adik itu sadar. Saat dia sudah benar-benar sadar, tiba-tiba dia terlihat ketakutan dan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Maksudnya kayak ngeliatin sekitar gitu. Lihat sekitar gitu, kayak lagi nge-scanning ada bahaya nggak gitu kan. Betul.
kayak lagi diteror gitu. Entah dia mencari apa. Aku dan ada yang ada di ruangan itu pun berusaha meyakinkan dia bahwa di sini tidak ada apa-apa. Dan kami berusaha untuk membuat pikiran itu tidak kosong dan takut. Kami memberi air putih hangat supaya dia tenang sambil membimbing dia untuk istighfar. Tak lama kemudian akhirnya dia bisa sedikit tenang. Kami pelan-pelan menanyakan apa yang terjadi dan apa yang membuat dia takut. Dari matanya terlihat kalau dia masih ragu untuk cerita. Tapi aku terus meyakinkannya kalau di sini aman, jadi tidak perlu takut. Akhirnya dia berani cerita. Dia cerita, tadi saat aku teriak, dia memang sempat melihat ke arahku dan Santoso. Tadi kan si dia ini kan teriak pas Santoso itu matanya merah. Terus ada beberapa orang yang nengok lihat, apanya teriak-teriak gitu kan. Nah, cewek ini salah satunya. Lalu tiba-tiba dia merasa dingin di belakangnya dan terasa ada yang bernafas di lehernya. Mati lu. Dia menoleh ke belakang. Katanya dia melihat sosok perempuan dengan wajah pucat, rambutnya berantakan, dan ada tali yang menggantung di lehernya. Oh shit. Dan mulutnya sedikit terbuka dan menyeringai. Oh shit. Dia pun berteriak dan setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Oh my god. Kami pun tidak menanyakan apa-apa lagi dan tetap menenangkan dia yang kembali takut ketika terbayang lagi. Tiba-tiba ada beberapa panitia lagi dari luar masuk ke ruangan itu dengan membawa peserta perempuan yang sedang menangis. Kami pun membantu menenangkan dia dan memberikan dia air minum. Setelah dia tenang, dia bercerita kalau dia tak sengaja melihat apa yang di belakangnya. Apa yang di belakang temannya itu sebelum pingsan. Oh, berarti yang lihat itu dua orang. Dan ciri-cirinya sama persis yang diceritakan temannya itu. Berarti bukan halu ya. Beneran ini. Dan samar-samar dia melihat kalau sosok itu berasal dari arah barat. Aku pun teringat sesuatu. Seketika aku menoleh ke arah Santoso dan menatap dia sebentar. Dia terlihat bingung kenapa aku menatapnya seperti itu. Aku langsung mengalihkan pandanganku dan mengganti menatap sekitar. Di ruangan ini sekarang selain dua peserta itu hanya ada 7 orang panitia. 3 panitia adik kelas laki-laki dan 1 perempuan. Vina temanku, Santoso dan aku. Aku sedikit kesal, kenapa tidak ada satupun guru pembina yang bertugas untuk menjaga ruang UKS? Aku pun meminta 3 panitia adik kelas laki-laki itu untuk kembali ke lapangan dan memanggil 2 teman perempuan lain untuk kesini. Mereka pun menurut dan ku temani mereka keluar dari bilik. Ketika sampai pintu ruangan, aku sedikit berbisik pada mereka untuk sekalian minta tolong untuk memanggil semua panitia angkatanku untuk berkumpul di depan ruang UKS. Mereka pun mengiyakan, dan aku kembali ke bilik setelah memastikan semua sudah ke lapangan. Tak berapa lama datang panitia adik perempuan itu. Aku meminta mereka untuk menjaga 2 peserta itu. Mereka pun mengiyakan. Aku langsung mengajak Vina keluar ruangan dan meminta Santoso tetap di sini untuk menemani mereka. Aku dan Vina keluar dengan alasan mau mencari guru pembina. Santoso pun mengerti. Aku dan Vina menuju ruang ke depan UKS. Dan di depan sudah terlihat teman-temanku. Ada Dika, Bowo, Nugroho, dan Cahyo. Itu yang cowok-cowok tuh. Sedangkan teman-teman perempuan yang lain ada Sari, Hanifah, Tia, Yuni, Elik, Ria, Tika, Murni, dan Santi. Rame tuh. Di absen sekelas. Di absen sekelas ini. Kami pun berkumpul, kecuali Santoso yang memang dari awal aku minta untuk tetap di dalam. Mereka bertanya, ada apa nih kok tiba-tiba berkumpul gitu kan. Aku pun bercerita kepada mereka tentang kejadian dialami 2 peserta. Dan disambung cerita saat aku masih di bagian barat bersama Santoso. Saat itu mereka masih berpikir positif. Mungkin aku terlalu capek jadi halusinasi. Aku menggeleng, berusaha meyakinkan mereka kalau aku tidak halu. Secapek-capeknya aku nggak mungkin halu sampai segitunya. Dan aku tidak akan halu kalau tidak lagi memikirkan sesuatu dan pikiran kosong. Aku benar-benar sadar saat itu katanya. Aku pun akhirnya menceritakan keanehan Santoso kemarin dengan panjang lebar. Mereka pun terdiam setelah mendengar ceritaku dan aku pun ikut terdiam sejenak untuk memberi mereka waktu untuk mencerna apa yang aku bicarakan. Lalu aku mulai bicara lagi. Aku mohon pada mereka mulai saat itu juga tolong perhatikan gerak-geriknya Santoso. Dan kita semua saling menjaga. Jujur aku saat ini khawatir dengan Santoso. Aku pun belum paham sebenarnya apa yang terjadi malam ini. Ini bukan pertama kalinya kami bermalam di SMP. 3 tahun kami sekolah di sini sudah 6 kali kami bermalam di sini. Yaitu 3 kali saat perkemahan dan 3 kali saat LDK. Dan ini kali ke-7 kami bermalam di sini dan juga baru kali ini kami mengalami hal aneh. Aku memandang ke arah lapangan. Pentas untuk unjuk bakat sudah berubah menjadi pengajian massal. Sedikit info lagi, biasanya setiap pagi sebelum siswa mulai KBM, seluruh siswa dan guru melakukan apel pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengaji. Nah, pengajian itulah yang dilakukan saat itu. Padahal di rundown acara rundown acara malam itu belum ada mengaji ya, karena buat besok. Tambahin, majuin. Akhirnya ditambahin. Mungkin karena para peserta belum paham dan takut dengan apa yang baru terjadi, jadi pembina mengambil alih acara. Aku pelan-pelan mendekati jendela UKS mau mengawasi Santoso dan 2 peserta tadi. Oke, aman. Aku kembali ke teman-temanku.
dan mengajak mereka untuk kembali ke lapangan bergabung dengan yang lainnya. Waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Para peserta sudah masuk ke tenda untuk istirahat. Tinggal para peserta dan guru pembina yang ada di tengah-tengah lapangan dengan sisa kayu api unggun yang tinggal sebentar lagi padam. Kali ini Santoso sudah bersama kembali bersama kami. 2 peserta yang tadi di ruang PAS pun sudah ikut kembali ke tenda. Berarti udah satu ya? Udah normal nih, udah balik. Kami bersama para pembina melakukan koordinasi dan membahas agenda penutupan perkemahan besok pagi. Singkat cerita, koordinasi kami selesai dan kami pun bubar dan kembali ke tenda untuk istirahat. Sambil berjalan menuju tenda, Santoso tiba-tiba kembali bertanya, kenapa dari tadi siang sampai sekarang tidak ada yang melihat perempuan kemarin? Masih aja nungguin ya? Masalah nih. Makanya, aku menoleh ke arah temanku yang lain dan saling ganti tatap. Santoso kembali berbicara. Dia bercerita kalau perempuan yang dia temui kemarin itu sangat cantik dan di beberapa bagian tubuhnya agak berisi. Agak berisi. Itulah kenapa dia tergoda dengan perempuan itu. Montok gitu ya. Nah, montok. Hati-hati. Yang menonjol mungkin di antara kaki itu. Polisi tidur juga nonjol. Serem amat kalau di antara kaki. Wah, serem betis. Wow, itu yang bikin tergoda ya. Nah, kami pun berusaha mengalihkan topik pembicaraan dan segera berberes untuk tidur. Nah, dari tadi kan kita udah dikasih disclaimer kalau ini agak vulgar dan kehilangan pekerjaan. Kelihatan. Lebih serem kehilangan pekerjaan sih. Kehilangan keperjakaan dengan itu. Tapi kan dari tadi kita belum bahas soal itu tuh. Belum. Nah, ini dia. Ini udah nih? Belum. Oh, belum. Langsung pengen aja yang benerin duduk dulu nih. Ada yang gitu-gitu. Saat aku sudah tidur nyenyak, aku sedikit terganggu dengan suara di sebelahku. Kenapa tuh? Aku mendengar di sebelahku terdengar suara lenguhan dan desahan pelan. Gitu kan. Kebo itu, sapi itu. Aku memutar badanku dan membelakangi suara itu dan berusaha tidur lagi. Tapi suara itu masih ada, nggak berhenti. Aku akhirnya berusaha bangkit untuk duduk. Dengan masih setengah sadar, masih mengawang-awang gitu ya. Aku melihat samping tangan kananku. Ternyata yang mengeluarkan suara itu adalah Santoso. Yang kulihat saat itu tidur telentang dan tidak memakai baju. Telanjang bulat. Waduh. Hanya telanjang dada. Oh, dadanya. Oh, nggak bulat. Oh, nggak ya. Astaga. Saat itu aku membatin, bagus ya, udah tidur paling belakang, pintu belakang tenda masih kebuka, nggak pakai baju lagi, siap-siap masuk angin dah ya, gitu kan. Gerah kali. Iya, pintu tenda bagian belakang memang masih terbuka, walaupun tidak lebar, hanya ditutup saja, tapi dinaikin resletingnya. Dan di saat itu udara benar-benar dingin katanya. Oh, beda deh. Oh, ini Jawa Tengah daerah mana nih dingin begitu ya? Ke gunung kali. Dieng mungkin. Enggak, kalau Dieng sih kayaknya Santoso di hipotermia. Katanya bagaimana Santoso bisa kuat tidur tanpa baju dengan udara dingin seperti ini. Tiba-tiba aku mendengar suara di samping kiriku. Jadi ada temannya namanya Bowo, Bowo TikTok ya. Bukan. Aku tiba-tiba mendengar suara di samping kiriku. Ternyata ada Bowo lagi nyabun pakai handphone gitu kan. TikTok kan goyang-goyang gitu. Kayak nyabun pakai handphone. Terus Bowo ternyata juga terbangun karena suara dari Santoso. Dia yang masih setengah sadar bertanya-tanya, Santoso mimpi apaan sampai ngigo begitu? Aku tidak menjawabnya karena aku juga nggak tahu. Disusul dengan suara Dika yang ikut terbangun. Dengan ngedumel, itu suara siapa? Tuh kan. Kami yang terbangun saat itu hanya diam memperhatikan Santoso. Aku tak sengaja melihat Santoso. Aku tak sengaja melihat tangan Santoso. Jadi Santoso ini posisinya masih tidur ya. Tapi mendesa-mendesa gitu, nggak tahu mimpi apa ini mimpi. Wah, nggak bener nih. Aku tak sengaja melihat tangan Santoso. Tangannya perlahan memegang celananya dan berusaha memelorotkannya. Kebelet boker. Oh iya. Positive thinking. Oke. Tapi nggak positif kan boker di tenda. Tiduran lagi. Tiduran. Mana? Dibenyek semua. Sleeping poop. Terus. Dan celananya pun turun sampai batas lutut dan kami benar-benar bisa melihat itunya Santoso. Bodoh. Ya kenapa kalian sebagai teman tidak menghentikan gitu? Keadaan di dalam tenda saat itu memang gelap, tapi masih ada cahaya yang masuk berasal dari lampu belakang lewat celah-celah pintu tenda yang tidak di-resleting. Mungkin itunya glow in the dark, ini kelihatan. Oh mungkin. Pakai cat ini kali ya.
Kutek. Pakai cat-cat yang kutek-kutek nyala gitu. Ya Allah. Biar funky gitu. Oh, kenapa nggak pakai cat duko aja? Anjir. Biar ngedov gitu. Oh, kelihatan itunya ya? Kelihatan itunya. Ini itunya di itu lagi di bold lagi tuh sama si Dian. Buset. Ya Allah. Melihat itunya Santoso ya. Terus anu lah ya. Mr. P. Nah, kan gelap sih, tapi masih ada cahaya-cahaya gitu lah masuk ya. Iya. Ya benar glow in the dark mungkin. Karena di setiap sisi diberi satu lampu penerangan yang wattnya besar. Kayak lampu stadion lah ya, tapi arahnya tuh ke itunya. Itu panas bener, bisa jadi abon itu. Panas lampu stadion. Lampu stadion, arahinnya ke itunya Santoso. Jadi sosis panggang. Waduh. Jadi sosis yang di Indomaret yang muter-muter yang udah dingin. Sosis angetan gitu. Iya. Oke, terus nah habis itu tuh sampai mana kan sampai nggak fokus. Itunya kelihatan ada lampu. Nah habis itu aku menatap ke arah Bowo dan Dika, dan kami pun kaget dan saling sikut ke bibirin lagi. Maksudnya ini memandangi itunya. Itu lebih serem banget. Bersama lagi. Tapi aku memikir ada yang aneh karena celana Santoso turun itu tidak seirama dengan tangannya. Beda. Maksudnya gini. Gimana? Aku jelasin pelan-pelan ya. Misalkan kalian mau pipis nih, ya atau kalian mau ngapain lah ya, yang harus kalian, yang mengharuskan kalian untuk buka celana. Pas kalian pelototin celana itu kan gerakan caranya turun sama tangan kalian sinkron dong. Betul. Ini kagak cuy. Jadi tangannya itu tuh geraknya pelan, tapi celananya itu turunnya zot gitu. Oke, ada melorotin. Iya, kayak ada yang bantuin. Oh, oke. Kayak ada yang bantuin. Aki juga lagi. Oke, terus. Kayak ada yang bantu nurunin. Aku berhenti memikirkan itu saat tiba-tiba tangan Santoso menjulur ke atas dan memeragakan seperti sedang merangkul seseorang di atasnya dan memainkan pinggulnya ke atas ke bawah seperti adegan film dewasa yang pernah aku tonton. Ya Allah. Yang pernah kita tonton juga Bang Sul. kita gitu kan. Maksudnya lagi main apa ya? Kayak lagi juggling bola ya, cuma telentang gitu kan. Kan biasa kan trik-trik bola-bola Brazil kan gitu. Oh iya benar. Tiduran terus bolanya dijuggling ke atas gitu. Iya benar. Ya kayak gitulah. Kayak gitu ya. Ya. Betul. Nah, pokoknya kayak lagi merangkul, terus kayak lagi gitu lah ya. Mau gue peragain nggak? Oh nggak usah ya. Boleh. Kok pikiran tuh natskal ya? Natskal. Tapi maksudnya peragain sama tripodnya nih. Oh jadi kayak yang di film gitu ya? Dia film biru di atas gitu deh, pegang pinggang gitu ya. Terus. Nah, abis itu kayak apa ya? Kayak sedang bercinta bayangan lah gitu ya. Oh. Oke, invisible gitu loh. Pantomim seks gitu. Pantomim bener. Iya nggak ada itunya. Bener. Kayak pantomim kayak lawannya tuh invisible lah gitu. Betul, nggak kelihatan. Nah, Bowo dan Dika pun tidak tahu harus bagaimana, dan sedangkan aku pun panik. Ya lu lihat aja itunya naik apa kagak. Nah iya itu betul. Gitu kan. Betul. Maksudnya naiknya ke atas. Apa tiduran gitu kan. Ya kan? Nah, logikanya kalau misalnya celana bisa diturunin, celana bisa disentuh, itu kan juga bisa disentuh dong. Oh iya benar. Nah, terus sedangkan aku pun panik. Bagaimana kalau ada peserta lain yang terbangun dan mendengar suara desahan Santoso? Lu bekep pakai bantal lah. Capek gue. Itu ditontonin sampai kelar itu. Enggak tahu nih kita lanjut ya. Penasaran gue nih. Tiba-tiba lampu belakang mati dan aku melihat sekitar benar-benar gelap. Berarti lampu di semua sisi mati. Kami berusaha mencari senter. Awas, megangnya bukan senter. Lo kok anget gitu. Masukin mulut lagi. Itunya senternya pegang. Anget maksudnya itu baterai. Ya. Oh iya. Terus tapi tidak kacau loh. Tapi tidak menemukannya. Yang ditemukan bawah hanya korek gas. Hati-hati boy. Yang ada lampu LED-nya. Dan dia pun tidak terang. Ya bagus ya. Bagus ada LED-nya. Kalau misalnya dia nyalain koreknya kan udah kebakar itu. Jadi sosis panggang itu Maret kan. Terus aku pun mengambilnya. Setidaknya ada sedikit cahaya. Susah banget menyalakannya, padahal cuma kecil. Apa ini? Wah, ini cerita kok lucu sih dia. Terus Dika merebut koreknya dan memukul-mukul korek itu ke telapak tangannya, dan akhirnya LED pun menyala. Dan saat menyala tidak sengaja LED itu tersorot ke itunya lagi. Iya, kok tahu sih maksud? Iyalah. Menyorot ke itunya Santoso dan kebetulan sedang ereksi. Bukan. Oh lagi diri. Tahap selanjutnya. Oh stand up. Bukan selanjutnya lagi.
sedang ejakulasi. Waduh. Nah, terus lu bayangin nih masuk lagi gelap-gelap nih. HP gue mana? Center cari. Nggak bisa lihat apa-apa dong. Apalagi takut kepegang itunya. Betul. Cari center. Pas nyalain, wow. Udah blow up. Lagi blow up gitu. Kayak gunung Kilimanjaro gitu. Anjir. Lagi ereksi. Ya Allah. Aku bingung aku bingung si Dika kenapa bisa tahu-tahuan aja itu arahnya ke situ ya. Nyentornya ke situ gitu. Waduh. Terus aku yakin ya si Dian ini dengerin kita lagi cerita gini dia ketawa-tawa sendiri nih. Emang sialan nih. Terus. Aduh. Nah. Pas sortek itunya Santoso yang kebetulan sedang ejakulasi, mohon maaf ya. Dan tiba-tiba LED-nya mati, nanti bisa menyala lagi. LED-nya aja males ngeliatnya. Kami mendengar suara desahan Santoso sudah berubah menjadi ngos-ngosan. Capek. Oke. Tak berapa lama kemudian terdengar suara geraman, tapi kami yakin itu bukan suara Santoso. Dan dalam kegelapan aku melihat seperti siluet hitam yang berada di atas Santoso. Waduh. Aku tersentak kaget berusaha memundur. Lalu tiba-tiba pintu tenda terbelakang terbuka dan berkibar-kibar seperti terkena angin. Udah kelar ya keluar. Benar. Ojeknya nunggu itu. Udah abangnya mau pulang. Terus padahal kami merasa saat itu tidak ada angin. Dan akhirnya kami tidak mendengar lagi suara desahan Santoso. Diganti dengan suara dengkuran halus. Tiduran. Terus sana udah pakai belum? Lalu tiba-tiba lampu yang ada di sisi hidup kembali. Walaupun samar-samar, tapi aku bisa melihat dan merasakan kalau bawah itu takut banget. Lalu tiba-tiba buka suara. Kalian tadi lihat nggak sih ada item-item dan dengar suara orang menggeram? Aku membatin, berarti aku nggak halu. Memang semua lihat dan dengar. Bowo juga melihatnya. Aku dan Bowo mendengar geraman dan melihat siluet hitam di atas badan Santoso. Tapi Dika hanya mendengar suara geraman saja. Dia berpikir mungkin suara geraman itu dari Cahyo atau Nugroho yang masih nyenyak. Enak ya jadi mereka berdua ya. Pules benar gitu. Tapi tak bisa mengelak kalau Dika pun juga sama takutnya dengan kami. Dika berdiri dan berjalan membungkuk melangkahi Santoso dan keluar tenda. Aku pun tak sengaja melihat center yang ternyata dekat dengan tasku. Aku pun menyalakannya. Aku melihat itunya Santoso, belum dipakai celananya, udah tidur aja. Gue sih gue tempeleng Santoso sampai bangun. Mau bersihin gak lu? Menambah kali dia. Iya, aku melihat itu Santoso dengan cairan putih kental yang ya you know what lah ya. Yang masih basah ya basah lah, basah keras, semen. Terus dan terlihat sampai mengalir ke bawah dan mengenai tikar. Aduh, itu kalau tembus tikar itu bolong sih, bolong. itu kayak itu asam gitu, liur alien. Itu liur alien. Sampai ke tikar-tikar ya? Sampai ke tikar-tikar. Dan apa dia nggak sadar apa yang sama dilakukannya tadi? Aku mau menaikkan celananya tapi susah. Akhirnya aku menutupnya dengan kain selimut. Jangan terkira sama dia lagi. Ntar orang mengira, lu ngapain gitu? Menghindari fitnah. Dimin aja pagi biar paling disemutin. Ini tips dari Uni. Lu kantor guru, lu cari vacuum cleaner. Sedot tuh ya. Ya lu nggak usah panggil Goklin aja. Anjir, Goklin juga nggak mau. Gue di sana aja pak. Nah akhirnya tutup pakai selimut. Saat aku ingin menaikkan selimut sampai atas, tiba-tiba aku melihat ada beberapa helai rambut di wajahnya Santoso. Anjir, rambut ketinggalan bangke. Di wajahnya Santoso dan itu rambut panjang. Shit. Jika diukur mungkin sepanjang dari kepala sampai pinggang. Astagfirullahaladzim. Aku sekitar kaget dan memanggil Dika dan Bobo dan tanganku menunjuk rambut itu. Di tenda ini tidak ada yang rambut panjang begini. Bener nih si Titin nih. Nah kami pun saling pandang. Fix ini nggak benar. Aku, Dika dan Bobo pun secepat mungkin keluar dari tenda. Aku mau bilang si Santoso korban juga nggak bisa, enak juga dia, gitu kan? Jangan mengganggu kesenangan teman. Nah itu dia. Videoin aja. Terus, iya kok di video gimana tuh ya? Viral dia. Serem kali ya. Betul. UKPO kali. Mungkin. Terus. Aku, Dika dan Bowo pun secepat mungkin keluar dari tenda meninggalkan ketiga teman lainnya. Dan kami tidur di UKS berusaha sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara karena ada beberapa guru pembina yang tidur di situ. Kami pun berusaha untuk tidur walaupun kejadian tadi masih terbayang. Sehingga pagi datang dan kami pun kembali berkumpul. Santoso saat itu benar-benar beda. Dia seperti orang yang lagi bahagia. Dia menceritakan bahwa dengan bangga dan menggebu-gebu kepada kami bahwa tadi malam perempuan yang dia nanti-nanti itu masuk ke tendanya dan melakukan itu. Wah, tuh kan si Titin kan. Nah, yang lainnya pun tidak terlalu menanggapi ceritanya dan mengira kalau dia lagi mengarang cerita, tapi tidak untuk aku, Bowo dan Dika. Entah kenapa kami terlalu takut untuk bicara yang sebenarnya.
Dan kami pun bertanya-tanya, siapakah perempuan yang masuk Santoso? Pertanyaan itu tidak terjawab sampai kami pulang ke rumah masing-masing. Katanya, maaf kak, terlalu panjang ya, aku berusaha singkat ya, katanya. Aku kembali ke sekolah seperti biasa. Begitu pula juga teman-temanku yang berada di sekolah beda sekolah denganku. Seminggu setelah perkemahan itu, aku mendengar kabar tak mengenakan tentang Santoso. Kenapa dia? Kabarnya Santoso mendadak menjadi anak idiot. Nah, gila atau apa itu namanya? Kenapa tuh? Jadi kayak agak keterbelakangan mental gitu cuy. Oh. Menurut kesaksian ibu dan kakak laki-lakinya, setelah pulang dari perkemahan itu, dia masih biasa saja, cuma agak lemes. Lalu hari-hari berikutnya mereka merasa ada yang aneh dengan Santoso. Dia sering melamun dan suka senyum-senyum sendiri, menjadi malas dan meninggalkan ibadah. Dan juga menurut kesaksian teman-teman sekelasnya, setelah Santoso kembali masuk sekolah setelah izin perkemahan, dia seperti sering berbicara sendiri dan terkesan sangat mesum. Anjir. Bahkan dia dengan beraninya melakukan masturbasi di dalam kelas. Oh shit. Dan ditonton teman-temannya. Untungnya dia sekolah di STM, jadi jarang ada siswa perempuan. Nah, gila. Dan kebetulan kelasnya isinya laki-laki semua, dan akhirnya dia benar-benar seperti anak autis. Ya Allah. Jadi dia tiba-tiba linglung dengan semuanya, dan dengan terpaksa dia tidak bisa sekolah lagi. Ibu dan kakaknya membawa dia ke orang pintar terdekat, dan kata orang pintar itu Santoso sudah berhubungan badan dengan makhluk halus, dan setengah jiwanya dibawa pergi. Nah itu tuh dia. Setelah dicari tahu dan setelah mereka mengetahui kalau makhluk itu ada di SMP, mereka langsung melakukan ritual di sana, dan dengan persetujuan penjaga sekolah. Makhluk itu memang ternyata bernama Tintin, benar. Dia siswa di sana sekitar tahun 90-an dan bunuh diri karena gagal cinta. Dia mengincar Santoso karena dia tahu kalau Santoso adalah anak dari mantan kekasihnya. Bapaknya Santoso. Story masa lalunya ya. Ini kok di jenis sinetron ya. Keren ya. Aku berhubungan badan dengan mantan bapakku. Bingung lu. Apa nggak pecah apa lalu baca judulnya. Bukannya ibuku bapakku juga gitu. Iya bener juga. Aku hubungan gelap dengan mantan bapakku. Bingung. Dengan anaknya. Pak. Nah, gimana? Pala lu pecah nggak lu? Lanjut. Oh, story-nya begitu ya. Begitu. Oke, terus. Ternyata bapaknya Santoso itu mantannya si Titin. Oh, jadi. Tapi sekarang tidak tahu kemana karena sudah lama cerai dengan ibunya. Oh, bapaknya Santoso ya. Oh, jadi anak yang kena. Bapaknya playboy juga nih. Wow. Info lagi, semenjak masih SMP dia memang sering melamun di kelas dan bersikap aneh seperti kesambet. Mungkin memang makhluk itu sudah berulah sejak saat itu, tapi ritual itu gagal. Karena makhluk itu berhasil lolos dan pergi entah kemana dan masih membawa setengah jiwa dari Santoso. Dan pada akhirnya mereka pun pasrah dan Santoso tetap keadaan seperti itu ke depannya. Masya Allah. Singkat cerita, setelah sekian lama akhirnya mukjizat datang. Oktober 2019 aku sudah naik kelas 11. Suatu pagi di hari itu aku berangkat ke sekolah naik motor dan melewati rumah keluarga Santoso. Aku heran kok banyak orang berkerumun. Lalu aku mampir ke sana dan aku mencoba memasuki kerumunan, mencoba melihat ke dalam. Betapa kagetnya aku di depan sana. Santoso saat itu dia memakai seragam sekolahnya dan terlihat sehat dan bugar. Oh, alhamdulillah. Di sampingnya ada ibunya yang menangis dan tak hentinya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kakaknya pun juga sama terkejutnya dan Santoso sendiri pun terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Menurut kesaksian ibunya, pagi itu saat mereka pada saat sedang memasak nih ibunya, beliau lupa ada bahan yang belum dibeli. Ibu ke kamar dan mengambil uang untuk ke warung. Lalu balik sebentar ke dapur mau matiin kompor. Terdengar kalau di kamar mandi ada orang lagi mandi. Ibunya mikir, kakaknya Santoso kali lagi siap-siap kerja. Terus? Ibunya nggak terlalu menghiraukan dan segera pergi ke warung. Ketika ibu pulang, beliau kaget melihat Santoso ada di ruang tengah dengan memakai seragam sekolah dan terlihat segar dan habis mandi. Beliau langsung nanya dong ibunya, mau apa dek kok pakai seragam? Maksudnya udah setahun gak ada yang sekolah kan cuy. Dan dengan biasa aja, dengan lugas, dia menjawab gini, ya mau sekolah lah bu, surat izinku kan cuma berlaku sampai hari Sabtu, Senin harus masuk. Oh udah balik kayaknya berarti setahun ingatan dia tuh cuma stop pas dia izin. Buat acara yang setahun lalu itu gitu loh. Wah gila. Ibu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beliau mendekati anaknya dan memastikan kalau ini benar anaknya, dan ini benar anaknya. Santoso sudah sembuh. Beliau langsung histeris dan kakaknya keluar dari kamar dan juga kaget dengan apa yang ada di depannya. Histerisnya ibu dan kakak mengundang perhatian ke tetangga dan akhirnya menghubungi rumah keluarga Santoso. Santoso sendiri pun bingung, dia tidak ingat apa-apa. Yang dia ingat hanya hari Minggu siang, sehabis dia pulang dari perkemahan, dia lagi bersih-bersih badan dan hilang gitu. Udah hilang. Dia cuma ingat kalau besok dia harus masuk karena izinnya cuma sampai hari Sabtu. Gila setahun. Dan dia kira hari itu adalah hari keesokan hari yang dia maksud.
Dia tidak ingat kalau dia itu sudah tidak sekolah selama kurang lebih 1 tahun dengan keadaan memprihatinkan. Terus Santoso yang mendengar cerita kakaknya tentang apa yang dialami dirinya selama setahun itu membuatnya diam dan tidak percaya. Dan dia pun sadar kalau hari itu dia sudah berganti tahun. Dia pun ikut dalam tangisan ibu dan kakaknya. Aku menyadari kalau aku harus sekolah. Aku pun segala pamit ke tetangga sekitar. Bukan aku tidak ingat niat untuk pamit ke pemilik rumah, tapi aku tidak mau merusak suasana haru mereka. Aku pun berangkat dan memberitahu teman-teman kalau Santoso sudah sembuh. Dan berita itu langsung tersebar luas. Siangnya aku tidak ikut pelajaran untuk menjenguk Santoso dan bersama teman-teman dekat. Tapi saat kami sampai ke sana, rumahnya kosong. Kata tetangga setempat kalau ibu dan Santoso ikut kakaknya merantau ke Jakarta. Karena hari itu memang sudah direncanakan akan ke Jakarta jauh-jauh hari. Selain kakaknya akan mencari kerja, ibunya mau memperbaiki nama Santoso yang terlanjur tidak enak di mata orang. Dengan menempuh pendidikan di sana. Betul. Jujur aku pribadi merasa sedih. Nomor HP tidak aktif serta semua media sosialnya hilang. Sampai sekarang aku tidak tahu bagaimana kabar Santoso. Tapi bulan Mei kemarin aku mendengar kabar oleh sepupunya Santoso dari kakaknya Santoso kalau mereka baik-baik saja dan sedang menjalani PSBB. Alhamdulillah. Santoso benar-benar sudah sembuh dan sekolah dan nyaman di sana. Mereka tidak mau memberitahu alamat lengkap di mana mereka tinggal. Mereka cuma mau minta doa supaya mereka selalu sehat dan mendoakan yang di sini. Amin. Begitu Kak ceritanya, maaf panjang banget. Aku cuma berharap jika saat saya masih bisa dipertemukan dengan Santoso, saya mewakili teman-teman saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau saja saat itu kami bilang dari awal kejadian sebenarnya, pasti akan diambil tindakan lebih awal. Dan untuk Santoso, aku dan teman-teman lain akan selalu menunggumu kembali. Amin. Oke Kak, makasih udah mau sabar membaca cerita aku. Sekali lagi tolong identitas aku disembunyikan. Siap. Dan kalian akan kirim cerita yang lebih berkesan lagi. Saya pribadi mengambil hikmah dari kejadian ini. Sepahit apapun suatu kebenaran harus diungkapkan. Daripada hidup di atas kebohongan akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Dan keikhlasan hati dan doa adalah obat mustajab untuk segala masalah dan cobaan. Keluarga Santoso benar-benar merawat dia walaupun keadaannya sudah tidak sama seperti biasanya. Keluarganya sering mendapat hujatan, bahkan ada yang sampai ada tetangga-tetangga yang menyuruh keluarganya agar Santoso dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jika tidak didasari dengan iman, kesabaran, hati bersih, pasti itu tidak akan berhasil. Dimanapun mereka berada, semoga mereka selalu diberi kesehatan. Amin. Gitu. Oke, gitu besi Bang Sul. Jadi dia bilang, mantap. Maaf kalau ceritanya keberantakan. Dia juga jarang tulis cerita gini. Ini rapi banget sih. Rapi. Gila. Sekali lagi makasih Bang Sul dan Kak Kevin. Kita yang thank you. Ini ceritanya mantap banget sih. Dan pesan moral ya. Gila, rapi men. Cakep. Waduh. Ini sebenarnya si Denny kirim beberapa foto, cuma kita nggak akan tampilin ya. Jangan. Kita nggak akan tampilin karena ini confidential gitu. Betul. Nah kata dia, tambahan sedikit, setelah perkemahan itu aku tidak pernah lagi datang ke SMP itu, walaupun setiap aku sekolah pasti melewatinya. Tapi beberapa bulan yang lalu saat diberlakukan belajar jarak jauh, aku memberanikan diri datang ke sana. Hitung-hitung silaturahmi dengan guru. Aku mengunjungi tempat favoritku saat itu saat aku masih sekolah, yaitu perpustakaan. Di salah satu sisi ada lorong sempit dan ada pintu tua. Siswa di sini tidak pernah tahu apa yang ada di dalam sana karena memang tidak boleh masuk ke dalam sana dan pintu itu selalu terkunci. Tapi entah kenapa saat itu pintu tua itu terbuka sedikit. Aku celingak-celinguk ada orang mengawasi atau tidak. Setelah aku merasa aman, aku masuk ke ruangan itu karena merasa kepoku. Di dalamnya banyak sekali rak buku tua yang berdebu, keropos dan bersarang laba-laba. Bukunya yang ada di rak itu mungkin juga sama tuanya. Aku tertarik ke sebuah papan tulis yang disenderkan ke tembok. Seperti itu papan mading. Saat aku mengamati papan itu, entah kenapa mataku tertuju kepada salah satu kertas yang menempel di sana dan ada fotonya. Aku membersihkan debu yang menempel untuk memperjelas foto dan tulisannya. Setelah aku rasa cukup bersih, aku mengamatinya. Seperti kertas berita acara, ada foto hitam putih seorang perempuan memakai seragam sekolah cantik sekali dan di bawahnya ada tulisan Titin Narsih. Waduh, tambah merinding. 5 April 1975 sampai 16 Desember 1995. Oh shit. Wah, gila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini meledaknya di belakang nih. Ini kayak keren ya. Ini kalau sih kayak film-film Hollywood yang udah mau ada lanjutannya gitu loh. Case itu udah habis gitu kan. Tapi terakhir ini ceritanya nih terungkap nih. Benar. Terus kayak udah mau ada. Ini pasti ada ditungguin nih. Apa namanya? After case. Apa bilang kalau udah selesai? After credit. Mirip banget tuh. Waduh. Wah keren nih sih. Siapa namanya? Dian ya. Wah anjir keren banget Dian. Nah, ini ada fotonya nih maksud. Nih Santoso yang ini nih. Oh ini. Nah ini si Dian. Nah ini kita tidak bisa tampilkan ya teman-teman. Ya oke. Ini privacy banget ini. Privacy ya. Wow. Di kayak gini. Oke.
Oh gila sih, kaget sih kalau lo bangun-bangun di tenda tiba-tiba lagi begitu. Tapi ini benar-benar ada sejarah jalan zaman dulunya ya. Iya. Ternyata si Titin itu emang bekas pacarnya bokapnya si Santoso. Jadi ada ceritanya, nggak bukan. Waduh gila, ini keren banget. Dan keren sih. Dan dia juga apa ya, maksudnya penasaran gitu, kepo apaan sih, nggak tahu ada mading, pas dilihat ada ini putih namanya Titin Sunarsi, tahunnya ada ya. Untung bukan Putin loh. Wah itu mah Rusia. Gila, ini mah keren banget nih. Wah. Keren. Thank you banget Dian. Oke, ya. thank you banget Wow. Dian, kita tunggu lagi Waduh, ceritanya. gila. Gue merinding tadi terakhir tuh pas disebutin namanya tuh di papan itu. Wah, sumpah. Wah, kita doain aja semoga Santoso sehat ya di sana ya dan bisa normal. Kenapa dibuang? Maksudnya dilempar keluar dari tempat itu karena mungkin orang kan ada yang menghujat dia, disuruh bawa ke rumah sakit jiwa lah karena keadaannya gini ya. Menghindari omongan dan mungkin dibawa ke lingkungan yang lain, mungkin itunya nggak ngikut lagi. Benar. Betul ya. Waduh, semoga sehat-sehat ya Santoso ya. Amin semua juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Dian ya. Wow, happy ending ya. Kita tunggu cerita-cerita Dian. Waduh, gila keren banget Pin, ya Allah. Gua sampai dengerin banget itu. Karena emang seru ya. Keren, ada story-nya ya. Betul. Waduh. Oke, thank you untuk semuanya sudah dengerin. Mantap. Segitu aja ceritanya. Waduh, panjang. mantap. Jadi satu aja spesial tuh dari Dian ya buat kita ya. Thank you Dian. Buat kalian yang ingin kirim cerita horor bisa kemana di kesasanhoror@gmail.com. Jangan lupa follow kita di IG dan di Spotify, dan jangan lupa di subscribe dan di like. Betul. Kalau kalian suka video ini, silakan kalian like aja. Kalau kalian nggak suka, silakan di dislike. Simple aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Pastinya. Kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.